Rokok korek. Otong bercerita tentang film Snipers tahun 2022. Diangkat dari kisah nyata tentang sniper China yang membantai sniper Amerika hanya dengan centong sayur. Berawal pada tahun 1952, tentang sebuah kelompok tentara sniper China yang terdiri dari petani serta tukang sayur. Kelompok yang dijuluki kelompok 5 ini hanya dibekali satu buah teropong yang dipegang oleh sang ketua bernama Liu. Meski mereka tak memiliki sniper yang mumpuni, namun kemampuan masing-masing anggota tidak dapat diremehkan. Salah satu anggota bernama Dayong digembor-gemborkan memiliki kemampuan yang setara dengan Liu. Pantas saja karena ia dididik langsung oleh Liu sendiri. Sang veteran sniper berjuluk Malaikat Maut yang memiliki penglihatan setajam elang sehingga mampu membidik musuh sampai berjarak ratusan kilometer. Kemampuan Liu yang teramat-amat brutal membuat sekutu musuh, yakni Amerika, takut dibantai olehnya. Seorang jenderal militer Amerika yang bernama John begitu terkesima dengan sosok Liu sekaligus takut kepadanya. Pada pertempuran sebelumnya pun ia kehilangan beberapa anggota. Namun ia tidak sepenuhnya kalah telak sebab John berhasil menangkap salah satu mata-mata China bernama Liang yang memiliki informasi penting. Tentunya hal ini akan membuat tentara China tidak tinggal diam dan mengerahkan pasukan 5 untuk membawa sang mata-mata kembali. Namun pada misi kali ini, Dayong tidak diikut sertakan sebab ia memiliki kewajiban untuk mewakili Liu diwawancara oleh para jurnalis. Ia sangat menyayangkan ini, tapi Dayong tidak memiliki pilihan lain dan menganggap wawancara ini sebagai andilnya dalam perang. Jurnalis pun bertanya tentang pendapat Dayong mengenai Liu sang malaikat kematian dan pengalamannya berada di kelompok 5. Menurutnya, Liu yang dijuluki Malaikat Maut bukanlah isapan jempol belaka, sebab ia mampu menghabisi 200 musuh hanya dalam kurun waktu 30 hari. Ia ingin kembali ikut beraksi dalam misi kali ini, namun Dayong masih kesal campur sedih sewaktu kawannya yang satu kelompok mati tertembak di perang sebelumnya. Ia juga mengatakan kalau sebenarnya ia ingin ikut dalam misi tetapi tidak diizinkan. Sang atasan yang mengawasi wawancara ini merasa kasihan padanya hingga ia pun mengizinkan Dayong untuk menyusul kelompok 5. Begitu Liu melihat Dayong berlari ke arah mereka, Dayong menjelaskan kalau ia diizinkan ikut oleh atasan sehingga sang ketua tak jadi memarahinya. Tak lama kemudian mereka tiba di area bekas pertempuran sebelumnya. Dengan cepat Liu menggunakan teropong satu-satunya milik kelompok 5 dan menemukan tubuh Liang tergeletak begitu saja. Ia tidak bisa membiarkannya sebab Liu diberi perintah untuk membawa Liang pulang baik hidup atau mati. Masalahnya sang mata-mata berada di tempat terbuka yang memudahkan musuh menembak, sehingga ia harus memikirkan rencana untuk menggendong Liang ke tempat yang aman. Pertama-tama Liu mengerahkan Dayong dan yang lainnya untuk mengamankan jasad rekannya terlebih dahulu. Baru setelah itu si mata-mata. Namun ketika Liu kembali mengawasi keadaan dengan teropongnya, ia melihat kilatan sniper dari seberang. Cepat-cepat Liu memerintahkan Dayong dan yang lainnya untuk mundur, tapi sayang mereka terlambat. Rupanya sniper yang menembak anggota Liu barusan adalah bagian dari jebakan yang dibuat oleh John dan kelompoknya. Ia sengaja meninggalkan Liang di tempat terbuka supaya Liu menganggap kalau si mata-mata bukanlah sosok yang penting bagi mereka. Dengan begitu, Liu yang mengira Liang tidak diperhatikan musuh bisa menyelamatkannya. Taktik yang ia rancang setelah sekian lama memperhatikan pergerakan Liu ternyata sangat jitu. Buktinya, Liu dengan mudah terjerat jebakannya yang membuat si malaikat kematian otomatis harus menyusun ulang rencana. Berbeda dengan pihak John yang kegirangan taktiknya berhasil, pihak Liu justru tengah kesulitan karena posisi persembunyian Dayong dan yang lainnya sudah ketahuan. Bodohnya lagi, Dayong yang melihat kawannya terluka nekat membantunya yang membuat si kawan malah tertembak. Liu tidak akan membiarkan John kegirangan lebih lama sehingga ia menyuruh para anggota kelompok 5 untuk melakukan serangan balasan. Demi meloloskan diri dari kepungan musuh, ia berteriak pada anggotanya untuk menggunakan trik centong sayur lodeh. Centong tersebut berfungsi sebagai pemantul cahaya sehingga musuh yang memantau akan kesilauan. Kemudian Liu memberikan aba-aba supaya anggota yang berada di dekatnya membackup Dayong dan yang lainnya sehingga bisa terbebas dari situasi sandwich.
Jika upaya ini berhasil, maka kelompok 5 bisa bergabung kembali untuk memudahkan Liu menyusun strategi baru. Sesuai perintah Liu, Dayong dan yang lainnya mulai berlari sambil menunduk supaya tidak terkena hujanan peluru sniper musuh. Untung saja rencana ini berhasil, dan seketika Liu memarahi Dayong habis-habisan akibat telah berbuat seenak jidat. Ia juga bilang kalau kematian kawannya ini harus ditanggung sepenuhnya oleh Dayong, walau ia akan digerogoti perasaan bersalah seumur hidup. Hal serupa juga dialami oleh pihak musuh, di mana John tidak menyangka taktiknya yang terbilang sempurna memakan korban. Ia sudah tahu kalau nantinya John harus bertanggung jawab atas gugurnya sang anggota, bahkan misi pembantaian kelompok Liu ini dijalankan tanpa sepengetahuan sang atasan. Tiba-tiba saja seorang bocil polos dari Korut memasuki medan perang untuk membawa Liang. Kehadiran si bocil ini membuat John menyuruh anggotanya untuk menahan tembakan dan memancingnya dengan kaleng sarden supaya bocil itu nyah dari medan perang. Melihat kesempatan ini, seorang anggota yang dijuluki Cabi berinisiatif untuk membawa Liang, mumpung musuh masih sibuk dengan si bocil. Berbekal plat baja seberat mamut dan tali yang melingkar di tubuhnya, Cabi berusaha sedikit demi sedikit untuk mendekati Liang. Akan tetapi, upayanya ini tak lolos dari pengawasan John sehingga ia pun dihujani peluru. Berkali-kali ia hampir jatuh, namun Cabi tetap bisa bangkit. Tapi sayang keberuntungan tak berpihak padanya sebab John menembak tali yang menahannya. Alhasil Cabi yang tak kuasa menahan beban terpaksa memegang pelat dengan tangan. Lama-kelamaan kedua tangan Cabi yang tertembak tak kuat menahan pelat baja hingga akhirnya ia pun gugur. Tidak lama kemudian si bocil Korut kembali lagi dari tempat John karena ia disuruh untuk menyuntikkan cairan adrenalin ke tubuh Liang. Berkat adrenalin tersebut, Liang pun berusaha untuk membuka matanya namun kesulitan. Melihat ini, Liu segera memerintahkan para anggotanya untuk menyemangati Liang supaya segera sadar. Usaha mereka pun berhasil dan si bocil yang berada di samping Liang mengatakan kalau orang baik pasti akan mati dengan mata tertutup. Namun ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerahkan nyawanya sebab Liang belum memberikan hasil pengintaian. Waktu yang ia miliki tidaklah banyak sehingga Liang memilih untuk memeluk si bocil yang sudah setia menemaninya sejak awal pengintaian sebelum tutup usia. Pemandangan mengharukan ini tidak disia-siakan oleh Liu. Buru-buru ia meminta anggotanya untuk melaporkan jumlah peluru sniper yang tersisa sebab itu menentukan nasib Liang selamat atau tidak. Peluru yang jumlahnya minim ini harus cukup untuk menumbangkan semua musuh. Karena jika mereka yang terbantai, maka perjuangan Liang akan sia-sia. Untuk mengeksekusi rencana ini, Liu kemudian membagi tugas kepada para anggota. 2 orang berlari 20 meter ke arah utara untuk melakukan trik penggalian tanah, sementara Dayong disuruh berlari 40 meter ke arah yang sama. Apabila ada pantulan cahaya sniper musuh, disitulah Dayong harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sebab ia hanya memiliki satu kesempatan. Tugas yang paling berat ini sengaja diberikan pada Dayong karena Liu yakin hanya dialah yang dapat melakukannya. Mereka pun segera bergegas kecuali seorang anggota yang harus tetap tinggal bersama Liu untuk membackup anggota lainnya. Kedua anggota yang menggali tanah membuat John keheranan, sehingga ia mengantisipasinya dengan memerintahkan kedua anggotanya flank ke kanan dan kiri untuk mengepung lawan. Ketika dua anggota Liu mengacungkan skopnya, seketika John kehilangan 2 sniper berbakatnya karena Dayong. John pun tak bisa berkata-kata karena dia telah membuat anggotanya menghadap sang ilahi akibat obsesi John yang ingin mengalahkan Liu sejak dulu. Sambil diselimuti amarah, John yang sedang melihat kedua anggota musuh sedang pindah posisi kebetulan melihat sebuah granat di hadapan anggota Liu.
Tentunya keberadaan granat tersebut tidak disadari oleh mereka sehingga tanpa basa-basi, kini ia bisa berpuas diri karena kematian anggotanya barusan sudah terbalaskan. Kepergian mereka membuat semua anggota Liu yang tersisa sangat terpukul. Apalagi ada anggota yang kakinya putus. Sambil terisak, Dayong bilang kalau selama ini si anggota amat menginginkan teropong milik Liu. Ia sangat menyayangkan kepergiannya sebab sang anggota gugur sebelum mewujudkan keinginannya tersebut. Semua kesialan yang dialami kelompok 5 ini gara-gara mereka tidak dibekali perlengkapan yang layak, sedangkan musuh mempunyai segala jenis senjata mutakhir. Mereka hanya mengandalkan kemampuan sniper masing-masing. Ditambah lagi selama ini, kelompok 5 terlalu bergantung pada Liu yang memang sedari dulu veteran berpengalaman. Lantas mereka, kebanyakan anggota 5 hanya berandalan yang direkrut secara dadakan untuk perang. Keluh kesah Dayong ini membuat amarah Liu memuncak sehingga ia bertekad akan membalas semua perbuatan John dan kawan-kawan. Ia dan Dayong lalu mengambil posisi di titik buta kelompok John untuk memberikan tembakan pancingan. Seketika musuh pun mengetahui posisi Liu. Alhasil mereka langsung mencoba mengeksekusinya. Di saat inilah Liu segera mendekati Dayong untuk sama-sama memancing musuh supaya reload. Melihat satu persatu kawannya mati, anggota John pun jadi kena mental sehingga ia memutuskan untuk kabur. Meski cupu, mereka beralasan kalau sampai kapanpun John tidak akan bisa membunuh sniper pro seperti Liu. John, you keep telling us his buddies out there is bait. I shouldn't even come to this god-forsaken place. Akan tetapi, John yang masih saja dibutakan oleh keegoisannya mencegahnya untuk pergi. Alhasil, anggota John yang ketakutan tak punya pilihan lain selain menurut. Untuk membuat adu mekanik di antara mereka cepat usai, John menawarkan bertukar tubuh antara Liang dengan Liu karena ia tahu si mata-mata adalah sosok yang penting. Meski Liu juga tahu kalau ini adalah siasat licik dari John, ia tak memiliki cara lain untuk membawa Liang keluar dari medan perang. Ia lalu mengajak salah seorang anggota untuk menemaninya dari belakang. Nantinya ia harus membawa jasad Liang sementara Liu menyerahkan diri pada John. Jika aksi nekatnya ini gagal, Dayonglah yang bertanggung jawab untuk membawa pulang informasi dari Liang. Sebelum pergi ke tempat John, tidak lupa Liu memberikan kantong sayur lodeh miliknya supaya Dayong selalu ingat dengan apa yang telah ia ajarkan. Sambil ditemani si anggota, Liu dengan pasrah mendekati base camp musuh. Setiap jasad para anggota yang dilewati memiliki kisah tersendiri bagi Liu hingga membuat setiap langkahnya semakin berat. Isakan tangis sang anggota di belakangnya membuat tekad Liu jadi goyah. Tapi jika tidak melakukan ini, kelompok 5 tidak akan ada yang tersisa. Dan ketika Liu sudah semakin dekat dengan base camp, ia menyuruh anggotanya untuk bergegas membawa Liang dari sini. Tapi sayangnya kelompok John berbuat curang. Perbuatannya ini tidak bisa lagi ditoleransi oleh Liu sehingga ia mengurungkan niatnya untuk menyerahkan diri begitu saja. Seperti kata pepatah, jika aku harus mengorbankan nyawa, maka kalian juga harus ikut. Hampir saja Dayong kehilangan akal sehatnya karena tidak terima sang ketua mati. Untung si anggota yang kini kakinya tak bisa digerakkan lagi mengingatkan Dayong supaya jangan mengekspos lokasi dirinya sehingga ia mulai bisa berpikir jernih. Di saat yang sama, John kini dilanda masalah karena atasannya baru menemukan bahwa di tubuh Liang terdapat informasi penting. Oleh karena itu, John harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan membawa Liang ke markas bagaimanapun caranya. Mama minta pulsa. Tidak lama kemudian, sang atasan datang ke base camp John untuk mencegah ia berbuat seenaknya lagi. Sementara itu di depannya, John melihat Dayong sedang berusaha menarik Liang dan temannya yang sekarat. Kini hanya tersisa Dayong seorang diri dengan tugas yang bertambah berat. Ia harus mengorek informasi dari Liang sebelum efek adrenalin habis. Untungnya Liang sadar bahwa waktunya tinggal sedikit sehingga ia dengan sekuat tenaga berusaha menyampaikan informasi penting pada Dayong. Liang lalu membuka perban di perutnya dan menggunakan darahnya sendiri untuk menuliskan sesuatu. Setelah memahami maksud dari Liang, Dayong pun bergegas pergi agar tidak ketahuan.
Beberapa saat kemudian, 4 orang bala bantuan yang dipanggil atasan John segera mengambil jasad Liang. Dayong pun tak rela jasad Liang diambil oleh musuh, sehingga ia pergerakan Dayong yang sangat cepat ini membuat pihak John ketar-ketir. Akan tetapi, di balik insiden ini, mereka begitu mengagumi kemampuan Dayong yang meratakan keempat bala bantuan tersebut seorang diri. John dan sang atasan akhirnya kehabisan cara untuk menghabisi Dayong, sehingga mereka memborbardir semua lahan di seberang. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Dayong sudah kembali pindah posisi dan ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi atasannya John. Your commander's dead. Get out of here. Do whatever you want. You're on your own now. Kini John mengambil alih operasi dan meminta pasukan meninggalkan satu unit tank baja untuk menculik si bocah Korut sekaligus lari dari Dayong. Tanpa mereka sadari, Dayong sudah memasang ranjau. Kebetulan anggota John melihat Dayong berlarian tepat di depan tank dan tanpa basa-basi, rupanya John dan anggotanya meremehkan kemampuan Dayong yang dilatih langsung oleh almarhum Liu. Ia lalu menembaki semua kaca tank tersebut supaya John mengira kalau dirinya tidak tahu kalau kaca itu anti peluru. Padahal ini adalah salah satu siasatnya untuk membutakan pandangan mereka di dalam tank. Namun pada akhirnya Dayong terkena tembakan. Untuk memastikan dirinya mati, John menyuruh si anggota untuk mengintip melalui pintu tank. Akan tetapi, dengan segera Dayong pun bersembunyi di balik batu sambil menahan pendarahannya. Peluru yang bersarang di perutnya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan kelompok 5. John yang hanya tinggal seorang diri buru-buru turun ke bawah untuk memburu Dayong. Tidak hanya menembaki, John juga membuat jelmaan dari salju untuk mengecoh musuh. Akan tetapi Dayong tidak tertipu sebab ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi John. Tiba-tiba saja ia teringat centong sayur lodeh warisan almarhum Liu. Buru-buru Dayong mengikat centong itu ke sepatu dan mulai memancing perhatian musuh. Sayangnya trik klasik ini tidak lagi manjur sebab John sudah melihatnya berkali-kali. I already seen that. Seketika nyawa John melayang di tangan Dayong yang menandakan pertempuran panjang telah selesai. Begitu situasi aman, Dayong bergegas memasuki tank untuk menyelamatkan si bocil Korut. Tak lupa juga ia mengubek rambut si bocil karena sebelum mati Liang menyembunyikan sebuah permen di sana. Di dalam permen itu, ternyata terdapat peta segede korong yang merupakan hasil pengintaian Liang. Sambil tertatih-tatih, Dayong berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke markas bersama si bocil Korut. Rupanya semua pasukan China sudah menanti kedatangan Dayong sampai-sampai mereka berlarian menghampirinya. Dengan tangan yang gemetaran, ia memberikan peta pada atasannya. Peta tersebut berisikan lokasi tempat penyerangan Amerika yang berikutnya sehingga pasukan China dapat bersiap-siap. Dayong juga menjelaskan kalau dirinya lah satu-satunya anggota yang tersisa. Sebagai bentuk support, sang atasan memberi penghormatan terakhir untuk kelompok 5.
semangat mereka akan tetap membara di hati para pasukan lainnya. Film ini Otong beri rating jumlah kegunaan centong buat mak-mak galak. Otong undur diri dan jangan lupa subrek.